Kemudian apa yang menarik dari pembahasan kita adalah the solo statement about the impact of computers. Dulu tahun 70-an ketika Amerika melakukan di IT, di komputer, tapi nggak kelihatan tuh dampaknya di perekonomian. Kenapa perekonomian nggak terlalu bertumbuh? Makanya Solo mengatakan PCs are showing up all over the world, but not in the productivity statistics. Jadi semacam pertumbuhan ekonominya nggak berubah meskipun modernisasinya itu muncul gitu ya. Nah itu yang menarik adalah sekarang kita masuk pada the productivity paradox 2.0. Ya, di sini dikatakan productivity paradox 2.0. Kenapa itu terjadi? Itu menarik nih teman-teman untuk mengkaji bahwa kebanyakan dari startup yang berbasis teknologi itu mereka tidak terlalu care mungkin ya. Saya katakan mungkin maybe it is to mengatakan, tapi latihan mereka itu tidak seperti di konvensional companies yang sangat concern dengan profit and loss. Misalnya private company seperti perusahaan di mana saya bekerja itu pasti akan sangat concern dengan the bottom line. Bottom line itu pasti untung parugi nih, dengan berbagai macam proses bisnis model, proses produksi, bottom line-nya untung parugi. Nah, itu yang agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan companies. Tadi masih ingat kan, kita ada 3 layer utama ya sebelum consumer. Itu biasanya adalah layer ketiga dari bawah, itu adalah platform provider ya. Startup itu biasanya di sana. Zonanya di sana startup. Karena sekali lagi yang bawah itu butuh early mover advantage. Nggak bisa tiba-tiba Ibrahim and Reza Corporation bersaing dengan Ericsson misalnya. Very small probability. Karena memang di situ ada aspek R&D, di situ ada aspek intellectual property, ada aspek-aspek yang lain gitu ya. Nah, biasanya makanya yang 2 terbawah itu adalah asset and performance based valuation. Dia akan dilihat dari aset dan performance base-nya. Sementara yang ketiga itu tidak dari performance base, tapi lebih ke arah idea based valuation. Ya. Idea based. Jadi orang melihat value dari Gojek itu nggak dari profit and loss-nya, tapi idenya serta valuasi dari perusahaan itu dengan memprediksi how can they be growing ya in the next 10 years. Itu arahnya bakal kemana Gojek. That's why value-nya meningkat. Nah, sayangnya tentu tidak semua perusahaan memiliki faktor valuasi yang kredibel, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya yang ketiga ini yang menyebabkan biasanya mereka tidak memiliki stability yang sekuat pertama dan kedua. That's why mungkin di era COVID seperti sekarang banyak yang keluar, banyak yang kemudian quit from the industry. Karena apa? Karena sekali lagi mereka bertumbuh, not all ya, tapi banyak yang bertumbuhnya itu karena valuasi. Karena misalnya venture capitalist, orang yang punya duit, angel investor itu melihat, kayak ini bagus nih, kayaknya valuasinya sekian nih, walaupun bahkan mereka belum sempat beroperasi. Nah, that's pretty much where all Indonesia's digital sector are located now, gitu ya, di platform provider di kedua dari atas, ketiga dari bawah, ya. Dan itu yang menyebabkan somehow relatif tidak stabil dibandingkan dengan layer 1 dan layer 2. Ya. Oke, ini mungkin bagaimana perhitungannya, bahwa ada inflated expectations, ada critical mass di sana, ada staging gitu yang menyebabkan bahwa at certain point sebenarnya mereka belum begitu stabil, tapi kemudian valuasinya bisa terus bertumbuh. So once ada disrupsi, kemudian itu menyebabkan perusahaan tidak bisa kuat untuk floating in uncertainty situation like today's. Oke. Bagaimana sih perusahaan-perusahaan itu memonetize apapun model bisnis mereka, be it advertising misalnya, be it job market, bisa juga transportasi. Nah, sebenarnya mereka cari adalah bagaimana mereka bisa melakukan user activity aggregation. User activity aggregation. Jadi misalnya
masuknya dari, let's say, masuknya dari transport, kemudian akan nge-link ke payment, nge-link ke mana, dan semuanya akan menjadi mudah kalau mereka punya multi-layer services. Jadi dari situ platform, kemudian mereka menyerap berbagai macam aktivitas. So mungkin Gojek sempat menjadi Gojek of everything services gitu, mulai dari pijat ada, bersih-bersih rumah ada, whatever ada gitu. As simple as they want to collect the data as much as possible. Kemudian dari situ mereka bisa memanfaatkannya, dimonetisasi sebagai sumber informasi yang bisa digunakan oleh perusahaan lain. Itu nggak hanya Gojek, LinkedIn juga sama, Google juga sama. Semua yang berbasis data adalah mereka mengagregator user activity, kemudian mereka membuat memonetisasi berdasarkan value data yang mereka hasilkan yang bisa digunakan oleh bisnis lain untuk mapping, be it buat kredit, be it untuk pengembangan industri farmasi misalnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu ada revenue stream dan valuation-nya. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita misalnya lihat perusahaan itu biasanya rely on income statement ya, laporan laba rugi dan neraca misalnya, itu tidak akan relevan untuk perusahaan-perusahaan digital karena mereka value-nya tidak berupa gedung, tidak berupa fixed asset, tapi value-nya berupa ide. Itu ada konsep valuasi karena mereka melihat ke idenya masuk nih. Kemudian venture capital bisa melihat valuasi itu sebagai dasar untuk mensupport atau menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan companies. Oke. Nah, ini kita sudah bahas bahwa ada layer of ICT ecosystem ya, ada macam-macam layer. Dan itu yang seharusnya bisa digunakan untuk memapping SWOT, di mana kita berada. Strength, opportunities, weaknesses. Strength, weakness, opportunity, and threat gitu ya. Kemudian kita bisa keluar dengan berbagai layer kebijakan. Misalnya di Eropa itu layer satunya problemnya apa, keluar dengan harmonisasi spektrum misalnya agar lebih efisien. Ada spektrum farming, ada spektrum dividen, kemudian dialokasikan ke sektor lain yang membutuhkan dan sebagainya. Kemudian layer 2 misalnya, problemnya adalah mereka punya potensi tapi nggak bisa berkomunikasi. Oke, kemudian di-abandon roaming rate. Jadi kalau telepon dari tempatnya Pak Reza misalnya dulu di Stockholm, telepon ke selatan sampai di Gibraltar misalnya, itu tidak ada roaming rate. Karena dianggap satu area Uni Eropa. Oke, Gibraltar sekarang sudah Brexit ya. Maybe different. Tapi seluruh area di Eropa itu dilihat sebagai satu digital single market. Nah, layer ketiga, ada aspek security, ada aspek protection of consumers, data protection misalnya, layer keempat, affordability, internet for all dan sebagainya. Jadi ketika kita mendiskusikan digital ekonomi, kita membutuhkan framework untuk mengetahui di mana kelebihan dan kekurangan kita dan bagaimana kita bisa merefleksikan itu dalam kebijakan ya. Indonesia ya bisa saja, karena di layer 1 di bagian timur masih belum tersambung fiber to the home, mungkin akan nyambung ke paringnya, masih ada problem antara player ya, antar player di komunikasi gimana biar lebih efisien. Analog switch off tahun 2008 sampai sekarang belum kemana-mana gitu ya, padahal spektrumnya bisa digunakan untuk telekomunikasi sehingga orang bisa lebih efisien menggunakan, terutama di waktu TJJ seperti sekarang. Kemudian layer ketiga sudah maju, tapi bagaimana agar aspek security dan privasinya terjaga ya. Sekarang ada breach data berkali-kali dari beberapa platform, itu mungkin harus dihindari dan sebagainya. Jadi masih banyak sekali PR di digital sektor kita, dan itu mungkin akan relevan untuk pembahasan policy action yang membutuhkan dari pemerintah. Oke, conclusion, tentu kita butuh robust digital economy itu apa, kemudian butuh data driven, kita harus sadar bahwa peran R&D masih sangat terbatas di Indonesia, data collection, emerging technology dan sebagainya. Mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Ini beberapa paper saya terkait dengan digital sector di Eropa maupun di Indonesia. Kita sempat menghitung berapa besar sih magnitude dari upgrading broadband speed misalnya terhadap perekonomian, kemudian berapa besar misalnya telekomunikasi itu berpengaruh di quality of life, berapa besar perusahaan itu bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan performance-nya,
semuanya bisa dihitung. Bagaimana dampak dari national broadband network di Indonesia dan negara lain misalnya, adalah beberapa penelitian yang saya sempat lakukan. Teman kalau tertarik, ini beberapa referensi yang bisa digunakan untuk belajar lebih lanjut. Terima kasih. Saya nantikan pertanyaan selanjutnya lewat lewat platform ataupun email, dan kita bertemu di kesempatan yang mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dan tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum. Yo berbagi.